Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kajian psikologi sosial Islami. Ya, kali ini subkajian persahabatan. Ya, jadi dalam salah satu bahasan psikologi sosial itu ada subkajian friendship ya atau persahabatan. Menurut Musen dan kawan-kawan 1980, persahabatan adalah hubungan pribadi yang menyangkut keseluruhan pribadi berdasarkan kepercayaan yang mendalam dan saling membagikan sesuatu, menerima sesuatu, dan merupakan kesempatan untuk memperluas diri, gitu ya. Berikut ciri-ciri persahabatan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tedeschi dalam Grinder 78 dan Bukowski dalam Parker dan Asher 1993, yaitu yang pertama ada kesejatian. Persahabatan merupakan hubungan yang sejati. Dalamnya terkandung sejumlah sifat utama, yaitu ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dapat dipercaya, dan ada kehangatan pribadi. Yang kedua, keterbukaan diri. Nah, ini juga ciri persahabatan ya, yaitu mengandung seberapa jauh hubungan tersebut ditandai dengan adanya keterbukaan antara dua individu mengenai permasalahan masalah pribadi masing-masing. Mereka bisa mencurahkan perasaan, menceritakan masalah, mengekspresikan emosi, dan lain-lainnya kepada sahabatnya. Yang ketiga, adanya kesamaan, ya, yaitu kesamaan-samaan. Biasanya dibangun oleh kesamaan. Bisa latar belakang, etnis, agama, kelas sosial, pendidikan, usia, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya. Yang keempat, kebersamaan. Nah, ya, jadi ini juga ciri kebersamaan, ciri dari persahabatan, yaitu adanya kebersamaan. Seberapa besar frekuensi kebersamaan dijalani oleh kedua belah pihak, ya, dalam mengisi waktu luangnya dan lain-lainnya. Kemudian kajian selanjutnya kita masuk ke fungsi persahabatan ya. Menurut Fuad Nasori ya, yaitu yang pertama terhindar dari alienasi ya. Salah satu ciri manusia modern ya dalam psikologi itu adanya alienasi, di mana mereka hidup di tengah crowd, di tengah orang banyak, di tengah kota yang sangat ramai, tapi mereka merasa sendiri atau perasaan terasing dalam lingkungan sosialnya, alienation ya. Nah, dampaknya adalah mereka tidak mendapatkan topangan dari lingkungannya, tidak mendapatkan dukungan sosial. Maka persahabatan menghindarkan mereka dari alienasi. Yang kedua, dukungan emosi. Semakin banyak sahabat, semakin banyak emotional support ya. Kepada sahabat kita bisa membuka diri atau self disclosure, sehingga mereka berpotensi memberikan social supportnya kepada kita. Dan bahkan bukan hanya social support ya, emotional support, dukungan yang sifatnya emosional yang khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Yang ketiga, pengembangan kepribadian ya. Sahabat membantu seseorang bercermin atau lebih jujur dalam memandang diri sendiri ya, sehingga dia bisa menilai dirinya secara objektif, baik benarnya ya, benar salahnya, baik buruknya, dan lain-lain ya. Kemudian keempat, mampu mengembangkan keterampilan sosial ya, di mana setiap orang perlu belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sahabat bisa membantu seorang atau individu melakukan adaptasi sosial yang lebih baik ya. Pada konteks Islami ya, kisah atau kajian persahabatan ini ditandai dengan kisah hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW ya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang bertemu sahabatnya ya dari golongan Ansor, yaitu Sa'ad bin Robi ya, pada saat kisah mereka dari Mekah hijrah ke Madinah ya. Kemudian mengetahui bahwa yang hijrah ini banyak kekurangan, meninggalkan harta benda dan lain-lainnya, maka kaum Ansor menawarkan bantuan yang luar biasa, khususnya Sa'ad bin Robi radhiyallahu anhu yang memberikan atau menawarkan bantuan yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini contoh persahabatan yang luar biasa yang terjadi zaman Rasulullah. Mungkin demikian kajian singkat psikologi sosial kita pada hari ini ya, tentang subkajian persahabatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.